Pemerintah secara resmi telah mengumumkan bahwa mudik dalam rangka Idul Fitri 2021 dilarang. Pemerintah memutuskan melarang mudik Lebaran dengan pertimbangan tingginya angka penularan dan kematian akibat COVID-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya libur Natal dan Tahun Baru pada 2020. Kebijakan tersebut dimulai pada 6 hingga 17 Mei 2021. Sebelum dan sesudah waktu tersebut, masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan keluar daerah, kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu. Terkait kebijakan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono mendukung langkah pemerintah demi mencegah penularan COVID-19. Seluruh masyarakat di Jawa Tengah diharapkan mentaati kebijakan tersebut demi menjaga keselamatan bersama dan keluarga. Pada seluruh warga masyarakat Jawa Tengah yang saya cintai, hari ini sesuai dengan pesan pemerintah tidak mudik untuk keselamatan bersama. Mari kita sama-sama memahami dan sama-sama kita laksanakan agar apa? Agar semua kita ini selamat. Karena apa? Karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Dengan menjaga diri kita dengan tidak mudik, insya Allah itu adalah bagian ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan kita dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan keberkahan pada kita semua. Bagaimana harapan pimpinan DPRD dari fraksi Golkar ini? Dan tanggapan MUI Jawa Tengah serta akademisi Undip Semarang terkait kebijakan tersebut? Inilah Ngode, ngobrol bareng Dewan selengkapnya. Selamat sore Pak Ferry. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ferry gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selalu sehat. Iya, amin Pak. Iya. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya Pak, kita harus menjaga kesehatan dan kemudian menerapkan prokes secara ketat biar tetap kuat sehat. Iya, harusnya begitu ya. Pak Ferry ini terlihat sangat rapi sekali. Habis dari mana nih Pak Ferry? Ya, tadi habis paripurna kebetulan pagi sampai siang paripurna, ada beberapa perda yang harus kita putuskan dan angkat untuk kita bahas. Iya. Nah kebetulan sore siang ini sudah janjian silaturahim dengan kolega kami, sahabat kami, Prof. Rofik. Beliau adalah pengurus inti di MUI Jawa Tengah, sekaligus juga nanti kita juga janjian dengan Mas Amir, dosen ilmu budaya di Undip. Ya kita silaturahim sekaligus kami juga mohon masukan kajian terutama bagaimana kita menjaga situasi menjelang Lebaran ini di saat kita ini masih dalam situasi pandemi ya, Bapak Ibu ya. Nah terkait dengan itu pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk melarang kita semua mudik. Tentu ini harus kita maknai secara baik dan bersama agar nanti pandemi ini betul-betul bisa kita pastikan putus mata rantainya penularan khususnya di Jawa Tengah. Adanya pandemi ini tentunya membuat anggota Dewan ya Pak, terutama Pak Rofik ini sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah sangat sibuk nih Pak. Kesibukannya apa saja nih Pak, bisa diceritakan selama pandemi ini apa saja yang berubah? Oh iya, kalau kami Bapak artinya begitu pandemi kemarin wabah ya, tentu semua mensyaratkan terhadap tatanan baru, termasuk juga tentang fungsi dan kinerja DPRD Provinsi Jawa Tengah. Rapat-rapat dibatasi, kemudian kita juga kegiatan juga dibatasi. Semata-mata adalah kita mengedepankan protokol kesehatan, tetapi tentu tidak mengurangi fungsi dan peran utama kami sebagai pembuat regulasi, kemudian membahas anggaran maupun melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Semua tetap kita laksanakan tentu, tapi semua harus mengacu pada protokol kesehatan, Pak Febri. Ya, benar sekali Pak. Ya harus menerapkan protokol kesehatan. Pak, sepertinya kita sudah ditunggu sama Pak Rofik. Mari. Ya, langsung saja kita menghampiri Pak Rofik ya.
Ya, selamat sore Pak Raffi. Selamat sore, Assalamualaikum. Terima kasih sudah disambut kedatangan Iya, kami. Sugeng santen, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Iya. kabarnya Pak Raffi? Alhamdulillah, ya sehat meskipun suaranya agak-agak serak-serak kering. Karena mungkin efek panasnya yang begitu ya, Iya, Pak, ya. tapi ya nyaman-nyaman saja lah insya Allah. Gitu. Ini Apalagi kayaknya Semarang punya kan. tamu kehormatan ini. Alhamdulillah. Iya, Pak Ferry ini Tadi luar habis biasa. dari, kita seharian paripurna tadi. Wah, Jadi Masya Allah. sebelum Idul Fitri kita menyelesaikan beberapa perda, dan terima kasih Prof sudah Luar meluangkan biasa. waktu kita bisa. Ya, Pak, ini kan sama-sama untuk pikiran. supaya nanti Lebaran kita semuanya nyaman lah begitu ya. iya. Gitu. Iya. Monggo Katuran Pinara. Siap, iya, Pak Raffi, terus, sambil kita jalan nih, saya mau tanya-tanya sedikit. Ya. Kesibukannya untuk saat ini apa Pak? Selain mengecek protokol kesehatan di setiap masjid yang digunakan untuk ibadah sholat taraweh ataupun sholat 5 waktu seperti itu. Ya, kebetulan saya ini kalau di kampus kan pakai WFH ya. Ya. Jadi pas ada jadwal yang ngajar pakai daring, kemudian selain itu masih diamanati menjadi Wakil Ketua Umum MUI yang juga sebagai Direktur LP POM iya. MUI yang sampai hari ini masih dipercaya masuk oleh pemerintah provinsi. Ada 500 UKM yang difasilitasi sertifikat halalnya Iya. tahun 2020, kemudian tahun 2021 juga sama. Saya kira ini ada kesempatan Pak Ferry di Dewan, karena kabarnya juga 500 yang tahun 2021 sudah selesai kami kerjakan, Terima kasih Prof. minus 7. Iya. Jadi sudah 493, Iya. tinggal 7. Ini kalau teman-teman UKM yang ini bisa segera memenuhi Iya, persyaratan yang menjadi catatan auditor itu, saya kira akan bisa segera diselesaikan Iya. begitu. Iya, Gitu. Prof. Ya. Kami juga mendorong memang kemarin untuk terfasilitasinya UKM-UKM ini dalam produk halal ya, Prof ya. Ya. Karena ini memang pangsa pasar yang Betul. harus di apa itu di harapan mereka harus kita penuhi ya. Betul. Gitu. Samping itu juga kami bekerja sama dengan Bank Jateng Syariah. Iya. Karena harapannya ini kan kalau mereka sudah dapat sertifikat halal, Iya. customer menjadi yakin, menjadi mantap. Nah, Nanti kira-kira produk mereka akan dituntut untuk bertambah, Iya. karena pasti spendingnya akan bertambah. betul. Nanti tambah tenaga kerjanya, Ya, kemudian pembiayaan dari bank juga akan bertambah. Saya kira harapannya nanti akan bisa ya memperkokoh sektor real lah begitu betul. dalam rangka mendukung Iya. Terima kasih Prof ini Prof iya, ya. penguatan ekonomi rakyat Ya, ini. Pak Raffi, ini kan bulan Ramadan sebentar lagi akan usai. Ya. Tapi ini fenomenanya itu berkebalikan, di mana masjid menjadi kosong, kemudian tempat perbelanjaan ini malah semakin ramai. Bagaimana ini, Pak? Ya, kebetulan kalau di tempat saya itu sih masih normal lah ya, karena kebutuhan belanja itu juga menjadi sangat manusiawi, apalagi yang ekonominya sedengan ini kan rasanya kalau Lebaran tidak baju baru itu enggak afdol gitu. Padahal sebenarnya ulama-ulama sudah ngingetin sih sebenarnya gitu. Hari raya itu bukan karena bajunya yang baru, tapi spiritnya, semangatnya beribadah, menjadi manusia yang ketika dosanya selama 1 tahun sudah dimaafkan, menjadi lebih dermawan gitu ya, menjadi lebih santun, menjadi pemaaf, itu yang sesungguhnya diharapkan gitu. Nah, tapi ya mudah-mudahan ini mestinya harus dilihat juga karena sekarang ada fenomena baru juga, Mbak. Aktivitasnya digeser menjadi jam 00, apalagi di 10 hari terakhir itu di Masjid Agung sini, Masjid Agung Kauman, di Baitur Rahman, dan di masjid di kampung-kampung, termasuk di kampung saya, itu digeser. Tarawih tetap jalan, tapi di tengah malam 00 ini mereka ada sholat tahajud, sholat tasbih, yang itu dianjurkan ya sekurang-kurangnya sekali seumur hidup lah gitu kan. Apalagi ini dalam rangka menjaring malam Lailatul Qadar yang kemuliaannya lebih 1000 bulan, itu yang mereka
berburu ini juga menjadi bagian ini. Dan yang tinggal Mas Angga ya, nah, itu sempat shoot mereka apa tidak gitu kan. Kalau yang dilihat yang tarawehnya mungkin agak longgar karena ke mall gitu ya, tetapi kalau yang jam 00 itu ini aktivitasnya bertambah itu. Ya, selain fenomena pusat perbelanjaan ini ya Pak, yang semakin ramai, ini juga ada fenomena larangan mudik. Ini perintah dari Presiden kita Joko Widodo, di mana kita harus tidak diperkenankan untuk mudik, untuk demi keselamatan kita bersama, apalagi keluarga di rumah masing-masing.